semua yang sifatnya di seluruh belahan dunia sampai didahului. Kalau about 70-80% enggak, berarti ada faktor X. Dan gue ngerasa bau trial, men. Sekali, men. Apa yang terjadi ya kalau orang Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Dunia hiburan kembali lagi dibuat geger. Penampilan Lady Gaga di Coachella 2025 menjadi pusat kontroversi yang mengguncang media global. Sang Mother Monster yang selama ini dikenal dengan aksi panggung penuh simbolisme gelap sekali lagi memancing teori konspirasi dari berbagai penjuru dunia. Dari kostum menyerupai iblis, visual pentagram hingga koreografi yang disebut-sebut menyerupai ritual pemanggilan roh. Bukan sekali dua kali Gaga dituduh membawa unsur okultisme atau satanik ke dalam dunia pop. Dari panggung MTV World Super Bowl hingga Coachella, Gaga selalu berhasil memecah opini publik. Sebagian menganggapnya jenius artistik, sementara yang lainnya melihat sebagai pion elit global yang sedang menyebarkan pesan tersembunyi. Di balik cahaya gemerlap dan sorak-sorai penonton, muncul pertanyaan yang menggantung. Apakah semua ini hanya ekspresi seni ekstrim atau ada pesan tersembunyi yang lebih gelap sedang disampaikan olehnya? Mengapa simbol darah, tanduk, dan ritual terus menghiasi setiap detail konsernya? Simak selengkapnya akan kami ungkap dari sudut pandang supernatural bersama Detektif Astral. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Dan kembali lagi bersama kita bertiga, ada Bro Willy, ada Jazz, dan juga Wibo hari ini as host. Kita lagi mau ngebahas bahasan yang sebenarnya udah kita bahas di live membership kita ya. Tapi pas dibahas ternyata gue memunculkan sebuah ide. Wah, ini kayaknya asik nih kalau dibawa reguler dan lebih dalam. Sebenarnya kita lagi mau ngebahas tentang konten yang udah pernah kita bawain ya di live membership kita. Tapi ternyata gue pikir-pikir lagi, gue ada ide nih. Karena bukan kasus sih sebenarnya, tema kali ini nih kayaknya cocok banget kalau kita gali lagi lebih dalam, lebih deep lagi gitu kan di reguler kita. Nah, bener banget kita mau ngobrolin atau membahas soal Lady Gaga, apalagi dengan konsernya dia tuh yang terakhir, nggak yang terakhir sih, yang kemarin lagi rame tuh di Coachella gitu kan ya. Willy dan Jess kemarin udah sempet neliti lah ya tentang yang di Coachella karena untuk live membership. Tapi ada yang menurut gue sisi keunikannya nih tentang Lady Gaga sendiri. Nanti akan Jesslyn dan Bro Will akan coba spill seperti apa. Tapi mungkin buat teman-teman The Client semua yang belum tahu atau belum nonton kita di live membership, kita dari awal-awal dulu lah pastinya kan ya. Langsung aja kita masuk ke first impression dulu deh tentang Lady Gaga. Apa sih sebenarnya nih yang kalian lihat dari seorang Lady Gaga? Kalau nggak salah Jesslyn bocoran juga Little Monster nih, kalau nggak salah ngefans dengan Lady Gaga. Tapi apa nih yang something wrongnya nih dengan Lady Gaga? Karena kalau yang kita tahu ya, Lady Gaga itu kan dari fashion, dari segala macamnya. Udah kayaknya nih, wah ini pion-pion elit global nih. Ya kan, yang ingin memperkenalkan lagi tentang ya satanisme dan lain-lain. Gitu. Gimana Jess menurut kamu Jess?
Jadi sebenarnya kan Lady Gaga ini tuh muncul ketika aku tuh masih SMA deh kayaknya deh, SMA apa SMP gitu Kak Bu. Kayaknya SMP bahkan. Nah, di situ aku ngerasa kok kayaknya Lady Gaga ini unik banget ya. Walaupun memang pakaiannya itu wadidaw gitu. Wadidaw dan sangat-sangat di luar nalar gitu ya teman-teman. Apalagi video klipnya tuh, gue ingat banget Poker Face awal-awal tuh ya. Tapi aku ngerasa ada energi tuh yang spike gitu loh Kak Bu dari Lady Gaga ini. Itu waktu kamu SMP apa sekarang nih pas SMP, spike tuh? SMP tuh, oh ya kamu udah indigo ya gitu ya? Ya, sensitif lah. Ya. Nah, pas SMP itu aku ngerasa kok Lady Gaga ini berbeda gitu dengan kebanyakan penyanyi lainnya. Dia sangat-sangat berbakat dan memang kayak kok ini kayaknya udah jalannya ya dia menjadi star. Ya. Karena kita harus akuin Lady Gaga ya termasuk star banget, udah termasuk bintang di Hollywood. Ya, betul. Oke. Soalnya kalau aku bandingkan dengan artis atau penyanyi gitu pada zaman itu, memang ada juga yang karena keberuntungan. Jadi atau memang bukan bener-bener jalannya gitu. Atau nggak one hit wonder aja. Iya, kayak gitu. Kan banyak yang kayak gitu kan. Tapi untuk Lady Gaga ini berbeda gitu. Dan aku ngerasa kok ini orang tuh kayak kena masalah yang bertubi-tubi dan sempat merasakan sakit yang mendalam gitu. Terus aku coba untuk search gitu ya, research tentang Lady Gaga, dan pada akhirnya pantas aja energi ini tuh bisa aku rasakan. Dan ternyata Lady Gaga itu memang sudah melalui banyak proses hingga dia menjadi seorang Lady Gaga yang sekarang. Dan aku cukup mengagumi dia karena jatuh bangunnya itu ibaratnya tuh dia udah dibanting berkali-kali lah. Oke, tapi masih agak istilahnya menjadi misteri. Kenapa nih? Apakah dia memang memiliki koneksi dengan elit global? Tapi jangan jawab sekarang. Itu adalah proses dari kerangka konten yang harus kita lalui. Betul. Kita deduksi one by one. Betul. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman. Walaupun aku salah satu little monster, tapi bukan berarti itu aku mengidolakan sampai yang menuhankan gitu loh teman-teman. Ya, bukan yang idling gitu. Tapi aku ngelihat Lady Gaga ini sebagai seorang yang berbakat dan memang aku juga seneng gitu dengan musiknya. Jadi fashionnya ya betul, terutama fashionnya. Dia juga sering menjadi salah satu referensi ya dari fashion aku. Ya, icon fashionnya, wah dia keren banget. Ya dia luar biasa. Walaupun emang sih fashionnya gila. Paling nyeleneh pada eranya. Yang orang-orang kayak standar dia udah nyeleneh. Mungkin sekarang yang nyeleneh sebenarnya mungkin ada inspirasi sedikit dari Lady Gaga, maybe, ya kan. Dan salah satu inspirasi aku ya, dulu kan aku pernah dibully dan Lady Gaga itu ternyata juga pernah dibully. Salah satu inspirasi aku bahwa nih orang yang dibully itu tetap bisa bangkit lagi loh, tetap bisa menjadi seseorang di luar sana kayak gitu. Bukan pesannya di yang lain tapi ya, maksudnya dari simbol-simbol ya yang begitunya emang agak-agak itu akan kita bahas. Itu akan kita bahas. Tapi nanti. Oke, langsung karena first impression ke Willy dulu. Silakan Bro Will, gimana tentang Lady Gaga? First impressions ya. Lady Gaga ini orang yang sudah melewati asam garam kehidupan. Dan ini yang mungkin terkesannya dia dipojokkan sebagai satanik atau demonik. Ya, memang ada memori dia lost hope terhadap superstitious alias Tuhan dan someone out there gitu. Dia pernah lost faith. Tetapi dia tidak lose faith terhadap humanity. Bahkan first impressionnya sekarang dia sangat mengandalkan human. Dia percaya, ini gue terpaksa bahasa Inggris agak banyak karena kan enak, abstraknya langsung dapat dari American kan. There's still goods in humanity. There's so many good life in humanity. Itu Lady Gaga. Walaupun dia sudah banyak merasakan asam dan pahitnya dunia, itu karena human. Tapi gue rasa ada turning point-nya yang gue belum tahu di mana. Nanti mungkin pas konten ya. Pasti ada turning point di mana dia bertemu human yang menolong dia dengan tulus dan dia kaget, oh ada ya human seperti ini. Itu pasti checkpoint dia. Ya, merubah mindset dia yang tadinya mungkin human is tai gitu kan. Tapi I think per terakhir Coachella itu tetap kiblatnya ke human, bukan ke ketuhanan. Itu. Oke, itu kan kita bahas step by step karena ini kan proses ya, kita lihat ya nih dari Lady Gaga yang dulunya begitu banget atau kayak gimana kita nggak tahu nih karena sebenarnya unik nih ngebahas Lady Gaga ini ya. Tapi before that gitu kan, gue mau ngasih tahu kayak sebenarnya banyak nih
atau udah banyak yang kita kontenin atau kita bahas entah di live ataupun di regular atau di apa tentang artis-artis Hollywood inilah atau American musician yang memang lebih condong ke arah satanisme. Contohnya ada Beyonce, terus ada yang paling seru tuh Travis Scott ya kan. Wah itu mah. Terus juga ada terakhir ada Rihanna. Terus juga ya ini kan sekarang lagi Billie Eilish juga lah. Walaupun gak dalam ya kayaknya Billie Eilish juga. Iya gak dalam sih. Terus sekarang Lady Gaga. Pasti ada perbedaan nih, ya kan? Karena sebelum ini konten ada kan pernah kita live membership duluan ya kan. Kok agak lain nih kayaknya nih jalurnya nih. Kelihatannya kayak gue sebagai orang awam, anjing nih satanik banget nih gitu kan, atau demonik banget nih gitu kan. Tapi ternyata kalian memiliki sudut pandang yang berbeda tentang si Lady Gaga tersebut. Nah pertanyaannya, apa yang membedakannya mereka ini nih dengan mungkin bukan itu ya, lawan-lawannya musisi mereka lah. Gue gak tahu lawan atau kawan ya, tapi intinya musisi-musisi di luar Amerika lain sana. Oke, kita akan mulai dari deduksi karakter dulu deh, ya kan, yang paling basic, back to basic, ya kan. Kalau ngomongin soal karakter dari Lady Gaga sendiri, apa yang kalian lihat nih sebagai seorang Lady Gaga? Karakter seperti apa yang dia punya? Nah, ini gue langsung nih. Biasanya kita pra-riset kan. Ini gue live langsung. Oh, ternyata dari kecil memang dia kayaknya udah nggak dari dia murni. Ini kayaknya ada yang ojok-ojokin nih, entah orang tuanya atau siapa, kayak ayo lu jadi superstar atau ayo lu jadi apa. Kayaknya usia 5 tahun tuh ada yang ojok-ojokin. Intinya orang tuanya udah tahu bakatnya dia dong kalau kayak gitu. Ya gue gak tahu bakat atau apa ya. Mungkin orang tuanya ngerasa tampang anak gue bisa dijual atau I don't know lah, pemikiran orang tua. Dan dianya cukup hobi. Oke, menikmati ya. 13 years old. Wah ini live nih, ini asik nih. Wait, di 13 years old kayaknya ada pergeseran deh. Kayaknya dia sempet pikirannya mau pursuing karir di scholar deh kayaknya. Scholar tuh? Sifat kerah putih bukan art. Ini 13 tahun. Kerasanya gitu. Lebih ke pendidikan lah ya. Ya, 18 years. Ya, kenapa Jess? Ya udah deh, kawal dulu. 18 years old juga masih belum yang gimana banget. Masih layaknya remaja pada umumnya. 22 years old nih. Itu udah zaman poker face tuh ya. Udah zaman jadi artis tuh. Ini yang paling sakit. Ini gue gak tahu apa-apa tentang Lady Gaga ya. Gue bukan penggemar. Bukan Jesselyn. Ini pas di yang 22 udah mulai ada kayak sakit hati ya. Ini di 25 sih peak sih ini sih kayaknya. Gue belum lihat yang umur setelah 25. Tapi di 25 years old, which is tahun 2011, makin wah anjir itu sakit hatinya makin sakit hati dia. Kayak dia kayak harus melakukan sesuatu yang dia gak mau demi. Iya kenapa Jess? Aku mau nambahin Kawil. Ini kan Kawil lihat fotonya kan ada between 18 years old sama 22 years old kan. Iya. Nah, yang 18 ini itu sebelum dia mengalami pelecehan seksual di umur 19 tahun. Jadi pertama kali itu dia mengalami pelecehan seksual, dia harus melakukan sesuatu yang dia tidak mau, alias untuk bobo-bobo bareng gitu sama produser musiknya. Dan diancam apabila misalnya ini aku jadi produser musiknya ya, amit-amit. Apabila Lady Gaga kamu gak bobo sama saya, nanti album kamu, semua yang sudah kamu rekam, semua jerih payah kamu akan saya bakar di depan muka kamu. Nah mungkin muntapnya itu, muntap apa ya bahasa Indonesianya? Muntap tuh kayak neknya itu, puncaknya nih gue lihat di 25 years old nih so far ya. Terus sekarang ke 32 years old masih sama muntapnya. Nah di about 33 years old kayaknya dia mulai berdamai nih dengan situasi nih. Dan dananya juga udah beda sih. Aduh, tapi kepahitan terhadap humannya masih. Wait. Ntar kepahitan terhadap human atau Tuhan ya? Ranjuk gue. Jangan-jangan nih umur 33 dia pas masa galaunya antara mau bergantung pada human atau God gitu kan. Oh iya, di 35 udah firm, udah lumayan firm. Di 35 tahun dia ngerasa kayak whatever, I'll just do my best. I keep on living. Yang penting I'll do my best gitu. Dan memang Lady Gaga kalau performance itu gak tanggung-tanggung sih. Kerasa dari energinya dia kalau memberikan sesuatu tuh selalu all out buat penonton. Gak kayak konser yang lain di Coachella yang sama. Antara lain ya Travis Scott misalnya. Itu kayak kayak gak niat konser sih itu sih. Yang Kawil bilang apa kayak gimana?
kayak ya udahlah, kita di live kan udah bahas kan, tapi di sini bahas lagi. Jadi gue lihat yang ada dua, yang dia sendirian, ada panggung kayak bentuknya begini gitu, dia berdiri di atas ini, terus dia cuma kayak gini-gini doang, kayak nggak ada apapun, cuma mainan api. Gua Tapi dalam gayanya kenapa kayak gitu Kak Will Ya gayanya? kan pertanyaan ke Travis Tanya Scott. Travis. Oh, gimana gayanya? nggak mau, nggak bisa. Nanti kamu nafsu. Oke, lanjut. Wadaw. Ada lagi yang dia sendirian, di belakangnya yang orang hitam-hitam nggak tahu main musik atau apa. Masa dari awal lagu sampai selesai lagu nggak ada yang gerak, cuma kayak lu ngapain di situ dalam hati gue. Makanya kayak aduh ini konser nggak sih? Anyway, itu Travis Scott. Oke. Jadi balik lagi, Lady Gaga tuh selalu all out. Nah di 35-nya dia udah all out banget. 36 masih ada bitterness, tapi bitternessnya kayaknya nggak akan hilang sih sampai tua pun. Gue sering ngelihat ada momen di mana dia tuh, oh iya, bitterness masa kecilnya masih agak menghantui sih, Jess, Betul, di umur Kak Will. 36 juga. Betul. Tapi udah lebih berdamai. 37 years old, bitternessnya nggak hilang. 39 years old, terakhir di yang Coachella ini ya, Ya. Ini present ya. present. Mm-mm. Ini yang terbaru sih memang. Mungkin karena dandanan dan mungkin pas fotonya lagi diambil gimana, ini ada foto ambisi nih di 39 tahun. Padahal foto-foto biasa dia yang nggak lagi dandanan konser, orangnya nggak seambisi itu sebenarnya. Dia I'll do my best kayak gitu. Karena di yang 39 tahun ini Lady Gaga tuh lagi kayak mau ibarat ya lagi mau tour terus Oh iya, lagi dia mecahin loh. ada album baru. Betul. 37 dan 39 aja energinya beda. Bedanya 37 tuh kayak oke, I'll keep on living, gue menjalani hidup, I'll do my best. Tiba-tiba di 39 tahun ada ambisi dikit. Kontras nih. Karena di sekarang ya kalau nggak salah Lady Gaga ini memecahkan rekor loh untuk rekor terbanyak manusianya, 2,5 juta penonton. Gila. Itu berapa cuan nih? Ambisi yang masih sehat. Tetapi again, dari umur katakanlah 19 sampai 39 ini, gue mencari-cari atribut satanik atau demoniknya, belum kelihatan yang kuat banget. Mungkin nanti seiring berjalannya di deep scan lebih kelihatan. Tunggu, atribut maksudnya kan atribut ya, dia pakai fashion juga bukan atribut. apa ya? Aspek atau unsur yang Oh, terlibatnya gitu. energi gitu ya lah ya. Aromanya tuh dia tuh nggak kayak ditemplokin kubu kiri tuh enggak. Oke. Siap. Kita langsung balik lagi ke cukup Bro Will? Cukup. Oke, Jesselyn. Kalau Jesselyn mungkin tadi kan Bro Will dari kecil hingga dewasa ya. Mungkin kamu lebih ke arah generalnya maybe. Oke. Sifatnya dia kayak gimana? Ataupun karakternya? Jadi pas awal-awal ya terutama itu ada rasa pengen revenge Kabo. Jadi ke orang-orang yang udah menyakiti dia, nih lu lihat gua gitu, bahwa gua ini bisa menjadi seseorang yang kalian itu ibaratnya nggak akan nyangka gitu. Gua akan mempertaruhkan hidup gua demi gua bisa naik sampai ke atas sana. Lu lihat gua semuanya. Kayak gitu. Tapi revenge-nya dia jujur aja masih seputar ke arah yang positif. Karir. Ya, tapi dia itu dari dulu sampai sekarang dia bukan tipe orang yang seneng ngejelekin orang. Jadi walaupun dia dibully, ini kan jujur aja ya Kak Boy, aku kan pernah ya nonton gitu. Jadi ada video seorang temannya dia itu ngaku-ngaku sebagai classmate-nya si Lady Gaga. Nah di sana tuh dia cerita si Lady Gaga tuh dulu tuh suka main piano, terus ya kita di kelas ya gimana ya kayak ya gua iya sih lu mainnya bagus gitu, tapi gue pengen makan cuy sama teman-teman gue kayak gitu kan. Nah di situ aku ngelihat ada timbul rasa iri gitu dari si temen si classmate-nya itu. Tapi ada di menit keberapa gitu classmate-nya bilang, tapi Lady Gaga pertama kali pas ketemu gua, dia nggak sombong sama sekali. Dia bahkan ngomong kayak hai gitu, walaupun gua nggak deket sama dia kayak gitu. Itu bener sih Kabu, Lady Gaga itu bukan tipe yang ibaratnya bakalan, walaupun dia revenge secara kayak gitu, tapi bukan tipe yang sombong kayak gitu loh. Dia ingin revenge untuk menunjukkan bahwa dia itu bisa bangkit setelah kalian itu menginjak menusuk dan lain-lainnya. Oke, itulah kurang lebih ya basicnya ya. Nah sekarang kita akan langsung ngomongin soal yang di Coachella dulu lah, ya kan. Baru kita masuk ke perjalanannya dia dan apa yang kalian bisa dapetin lebih dalam lagi soal Lady Gaga ini, terutama mungkin yang di bidang demonik-demoniknya. Karena yang kita tahu ya begitulah ya, sampai di
konser Coachella aja yang kalian tahu sendiri. Mungkin nanti Bro Will Jesslyn akan menerangkan lebih jauh lagi. Itu banyak banget atribut-atribut yang apa ya masih ke arah demonik lah. Pertanyaannya, apakah memang Lady Gaga itu menganut demonik, ataupun bisa jadi apakah itu pesanan seperti yang kita lihat dulu kan dari konten kita sebelumnya, Beyonce dan lain-lain. Bukan Beyonce, Rihanna, ya kan? Itu kan dia konsepnya ya udah ini pesanan lah, gue begini aja lah gitu kan. Aku boleh jawab dulu, Silakan. Kabu. Aku ngerasa memang iya, Lady Gaga sempat tergabung di dalam sebuah grup satanik. Sekte ya kalau gitu ya. Iya, sekte satanik. Itu pun karena kayak banyak artis-artis papan atas ternama yang mencoba untuk ngajak, oh ya udah deh, maksudnya mereka semua juga pada join, ya udahlah, toh juga gue juga udah ngalamin kepahitan, terus kata mereka juga di sini kita bakalan have fun. Ya udahlah, kalau gitu ibaratnya gue juga nothing tulus gitu. Ya udah coba ah. Akhirnya dia masuklah ke dalam sana. Sekte tersebut. Ini sama kayak Travis Scott juga ya. Kalau Travis Scott memang sudah masuk ke dalam sektenya dan menjalankan. Betul, dan malah menjalankan. Dalam konser-konsernya juga itu ada energinya. Iya, betul. Catat penemuan gue ya. Oke, Ini bukan handphonean, sorry. Silakan Bro, Jess lanjutin. Terus di sana akhirnya dia masuk. Ya awalnya dia ngerasa oh ya kayak gini ya semuanya. Oke. Ya udah gue coba deh ikutin ritual. Oh oke, harus ritual ya. Oke, siap. Nah terus setiap kali dia mencoba untuk melakukan ritual atau dia kayak mencoba menyisipkan lewat lagu-lagunya, dia ngerasa ini yang gue lakuin bener nggak ya? Kayak jadi hatinya tuh bergejolak, Kabu. Hatinya tuh kayak kok kayaknya gue nggak seperti yang tadi Kawil bilang. Gimana Kawil? Ya, jadi dia pakai bahasa Inggris aja ya. Soalnya gue nge-hacknya kan langsung dari bahasa Inggris. Jadi kayak everyone is doing this. It looks cool gitu kan. Tapi I don't think this is for me. I don't need to do this. Intinya bukan bener salah dosa atau nggak dosa, tapi dia ngerasa gue nggak perlu melakukan ini sih. Itu American banget tuh. American tuh menurut gue ya jarang berpikir dosa atau nggak dosa. Mereka selalu bilang, mereka jarang ngomong it's a sin atau it's not a sin. Itu Indonesia yang sering. Tapi kalau American bilang no, I don't need to do this, atau I don't belong here, atau I don't have to do this gitu. Nah itu juga I don't need to do this gitu. Gue nggak perlu melakukan ini semua. Makanya kalau teman-teman sadar selama beberapa tahun gitu teman-teman, Lady Gaga ini sempat mengubah. Dia memang maksudnya masih karakternya Lady Gaga yang asli, tapi di album-albumnya tuh apalagi yang sama Tony Bennett apa Tony Bennett, I don't know spellingnya gimana. Tapi di situ Lady Gaga berubah gitu Kabu. Dan aku ngelihat betul yang tadi Kawil bilang, hope ke humanity-nya itu masih ada. Dan di situ dia ya udah deh, gue coba pursue my career, terus ya udah gue coba untuk menjadi orang yang hidup dengan baik kayak gitu. Jadi kalau gitu secara nggak langsung kalian nih memang memvalidasi juga bahwa dia ini sempat masuk sekte. Dia sempat masuk sekte. Tetapi sekte. memang dia tidak into dan hanya memberikan sebuah pesanan aja kalau kayak gitu. Ada nggak pesanan-pesanannya konteksnya nih? Mungkin itu dari album lamanya dia ya. Jujur lebih ke arah willing sih. Dia sebenarnya untuk dalam hal ini ya dia show off gitu kan, apalagi di video klipnya Alejandro, teman-teman kalau tahu lagunya, itu di situ ada sampai lambang salib terbalik dan itu ada di bagian alat kelaminnya Lady Gaga. Nah, di situ dia willing untuk melakukan itu. Oh, bukan pesanan ya, dia beda willing. Okay. Ada pesanan tapi sekaligus dia juga mau gitu untuk melakukan itu. Karena kepahitan itu tadi. Oh, kepahitannya dengan Tuhan juga ya, dia mencari. Kayaknya nggak ada gitu. Tapi kan itu kan masa-masa yang udah lewat sebenarnya. Dan Lady Gaga sempet kayak ganti penampilan gitu, dan kayak lebih kalem kalau teman-teman sadar pas dia tuh lagi nyanyi lagu jazz ya. Kapan Lady Gaga nyanyiin lagu jazz? Ada yang bareng Tony Bennett. Iya. Lagunya apa judulnya ya? Banyak Kawil. Ya udah, pokoknya dicari aja. Oke. Lanjut. Mungkin lebih ke arah kalau mau kita lebih deep lagi ya, walaupun sebenarnya kita pengen ngoreksi yang tadi pertanyaan gue yang di Coachella sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ini lanjutin dari apa yang di Jesslyn bilang tadi dan Bro Willy bilang. Ada kepahitan di umur 22 tahun dan peaknya di 25. Setelah ngeliat sampai 39 bener paling peak itu di 25 Bro Will. Coba ya gue lihat lagi ya. Coba ya. Apakah ini kan betul tandanya tuh dari situ tuh dia mungkin ngerasa paling terpahitnya?
Soalnya gini Kak Bo, ini kan hanya ada fotonya itu kan yang dikasih oleh tim Sepotong. kreatif hanya 18 tahun dan antara 22 years old ini. Nah, pas 19 tahun itu dia mengalami pelecehan seksual yang pertama kali, yaitu di umur 19 tahun. Jawaban dari pertanyaan lu tuh, gue ngerasa peaknya tuh di foto ini ya. Nggak tahu nanti tim kreatif boleh ngasih foto yang gue maksud. Itu di 25, di 32, 33 itu tuh kayak pak, terus kayak makin lama makin turun, tapi masih peak di 33. Oke. Di 35 udah mulai berdamai dia. Oke, jadi turunnya agak Setuju. jauh tuh. Ya gimana ya? Dia butuh waktu yang Butuh cukup, waktu. ya, Nggak butuh bisa waktu yang dibilang cukup linear, lama. tapi juga bukan eksponensial. Ya mereda seiring berjalannya waktu. Yang lu lihat, yang lu rasain, peaknya itu tuh energinya ke arah apa? Kebenciannya tuh kepada siapa? Human udah jelas. Masa Jadi Tuhan gitu. Jadi terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal yang nggak baik, sama sekali nggak baik gitu terhadap dirinya. Ibaratnya, ini aku dapat vision. Ini barusan secara spontan aja. Visionnya kayak gini, dia lagi sendirian ngerenung di kamar. Aku ngeliat gelap dan dia di situ lagi duduk sambil nangis gitu di pinggiran ranjang. Terus dia mikir, kenapa ya? Am I do something wrong? Aku nggak pernah kok nyakitin orang. Aku nggak pernah kok jahat ke mereka. Tapi why? Kenapa mereka melakukan ini padaku? Aku salah apa? Apakah aku lahir ke dunia ini adalah sebuah kesalahan? Kenapa mereka begitu kepadaku? Padahal posisinya di situ dia sudah jadi superstar ya. Itu udah. Ya, ini kan era Poker Face, era wah, dia lagi ngehits banget, siapa sih nggak tahu Lady Gaga gitu. Iya. Lagunya ada di mana-mana gitu kan. Ya, teman kenalan dari kenalan temen gue di peak bundir. Gara-gara apa? Kebanyakan duit. Hah? Ada orang kayak begitu tuh ada. Ya elah, kalau emang kebanyakan duit bagi-bagi gua gitu loh. Saem juga alhamdulillah. Ya artinya apa? Bahwa Kebahagiaan belum tentu dari belum uang tentu saja. dilihat dari uang dan kesuksesan orang tuh happy, belum tentu. Yes. Oke. Tapi bukan jadi excuse untuk nggak nyari uang terus happy, itu goblok. Ada ntar lagi di luar sana yang kayak tuh kan bener kan, jadi kita udah hidup seadanya aja, nggak berusaha, pasrah, nggak berusaha, terus kita bahagia nih hidup. Nggak gitu logikanya, nggak gitu. Ya, lebih ke arah mindsetnya aja sih. Iya. Betul. Jadi Kak Will, waktu di wawancara ya 4 tahun yang lalu, Lady Gaga itu sempat akhirnya membuka. Dia sebelumnya itu nggak pernah membuka. Dia bilang, pokoknya semenjak kejadian aku itu diperkaos sama salah satu produser musik, industri musik yang gede gitu, aku tuh sampai sekarang kena post traumatic disorder namanya. Nggak cuma sekali lagi. Maksudnya the same guy. Yes, karena dia sampai ngurung Lady Gaga, Kak Will, di situ. Oh, beneran? Dia sampai kurung, abis itu begitu Lady Gaga mulai menunjukkan tanda-tanda sickness gitu, akhirnya baru dipulangin, tapi dibuang ke pinggir jalan aja, dan itu di dekat rumah orang tuanya. Jadi itu benar-benar menghancurkan hatinya Lady Gaga. Nah, tambahan dari gua, attitude itu apa sih ya bahasa Indonesianya? Etika. Bukan. Attitude itu apa ya? Perilaku. Sikapnya Lady Gaga berbeda dengan sikap artis lain. Sikapnya attitude aja deh lebih enak. Attitude Lady Gaga tuh attitude orang biasa, bukan attitude artis. Dia terpaksa jadi artis kalau memang di depan panggung. Itu benar, Kak Will. Itu pun lihat dia do the best to her fans, pokoknya all out. Tapi ketika kalau gue baca memorinya di luar panggung sehari-hari, dia tuh attitude orang biasa dan dia menghargai human lain. Lady Gaga sangat respect humanity. Artis lain enggak. Artis lain ya nempatin diri layaknya artis. Lu siapa tuh orang biasa? Enggak mau gitu. Jangan Beda. join circle gue deh gitu. Ya. Dan artis lain termasuk Travis Scott bersedia melakukan apapun demi mencapai desire. Konotasinya tuh lebih ke kayak negatif dan gue mau melakukan apapun demi mencapai ini. Kalau Lady Gaga beda, bukan begitu. Dia orang ada yang bilang ya kalau lu udah tahu digituin nama produser ya lu kabur dong. Beda, rasanya beda ini. Ini kayak dia terpaksa dan
Ya gue susah jelasinnya sih. Orang boleh ngebantah, gue bilang ya kan Lady Gaga punya free will untuk nggak mau lanjutin di dunia entertain. Tapi ketika dia udah mencapai satu threshold kesuksesan, dia tuh nggak pengen melakukan yang lebih gila lagi untuk mencapai desire. Ya yang di umur 39 tahun, tapi itu ambisi normal kayak oke, gue pengen konser mungkin terbaik di dunia. Tapi kalau artis lain beda antara lain. Ini hanyalah entertainment. Sam Smith tuh. Itu tipe yang dia dituduh satanik gila-gilaan kan oleh para American kan. Itu Indonesia lumayan, juga. itu lumayan, itu berani melakukan apapun yang dia mengabaikan hati nurani. Dia mengabaikan hati nuraninya demi mencapai tujuan yang lebih tinggi. Gaga nggak mau. Oke, jadi dia masih dalam batasnya gitu. Masih dalam batas. Ada momen di mana dia ya udahlah gue telan supaya sempat pengen quit kok di umur-umur berapa tuh. Sempat pengen quit dia. Tapi dia ngerasa kayak gue maju terus deh. Apa gini? Attitude-nya maju terus deh, bukan kayak demi mencapai yang ujung sana gue rela gitu. Beda. Susah gue jelasinnya tapi beda. Ambisi. Jadi kali gini mungkin lebih ke arah, mungkin kalau untuk Travis Scott desire lebih ke arah nafsunya dia. Ya kan, tak punya uang atau apa segala macam. Tapi mungkin kalau Lady Gaga lebih ke arah dia ingin, gue emang cinta musik, gue emang cinta karya. Iya. Paham gak sih? Jadi gue cinta art. Itu lebih ke arah situ emosionalnya. Betul. Bukan ke arah uang atau apa. Bener bisa gak? nih kalimat kata-katanya. Kalau artis lain pengen mencapai secapai-capainya. Kalau Lady Gaga ingin mengembangkan diri sekembang-kembangnya. Yes. Beda udah motifnya. Itu betul. Udah beda. Oke, paham. Dan yang terakhir nih sebelum ke selanjutnya, beda antara satanik dan demonik. Lady Gaga ini menurut gue dia nggak bisa dikatakan mempromosikan satanik, karena kalau satanik itu kan mengacu pada sekte yang berkiblat pada Satan gitu kan. Kalau demonik itu sifat, jadi kayak anything yang berhubungan dengan periblisan. Gue rasa di Coachella yang konsernya dituduh agak-agak satanik atau demonik itu nggak cuma dia doang. Itu pasti ada pesanan dari produser lah atau apa. Nggak cuma Lady Gaga doang, tapi Lady Gaga bersedia, ya udah dah, yuk gue play along dah gitu dah dengan konsep-konsep itu. Tapi tidak dalam niat hati dia kayak nih gue promosi ini satanik. Beda beda. Tapi kebetulan dia mungkin connected dan jadi vessels untuk curcol Demon Tier 2. Oke, so yang kalau gue gitu bilang di live membership. So kalau gitu kita langsung masuk ke tentang nih Coachella nih. Oke ya, karena pas banget nih Bro Willa lagi bilang Coachella. Kenapa kita nggak coba breakdown yang di Coachella? Lu tuh ngelihat apa aja energi-energi yang ada di Coachella tersebut, di momen-momen mana, di lagu mana, di apa gitu. First of all gue nggak lihat the whole Coachella ya. Wait, berapa lagu sih tim kreatif yang Lady Gaga? Ada belasan. Belasan. Nah yang gue sempat lihat lewat channel YouTube Coachella itu cuma ada 2, yaitu 2. Ada yang slow version gue nggak nonton, dia nyanyi lagu slow. Yang gue nonton tuh Poker Face, Abracadabra, tapi yang kamera amatiran. Tapi dari 2 itu aja gue udah bisa dapat message sih kira-kira. Oke, silakan Bro. Nah yang pertama gue nonton bareng Jesslyn itu yang Poker Face. Ini udah gue ngomong di live membership, cuma gue ngomong lagi di sini. Poker Face itu konsepnya keren, papan catur. Lu udah lihat? Ya. Papan catur kan. Tapi di situ gue udah curiga, ini kok kayak pertarungan black and white, good and evil gitu kan. Mungkin perasaan gue doang. Si Lady Gaga di posisi baju hitam, dia menghadap Queen baju putih. Seakan-akan kayak simbolisme dark versus good gitu kan, bla 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 bla. Gue pikir hanya asumsi liar gue aja. Pas mulai Lady Gaga kan giniin yang Queen putih, pakai efek teriak gitu kan. Udah gitu baru mulai let's go. Wah itu keren sih itu sih. Tapi pas gue pengen menikmati lagunya, ini kok ada merinding yang kayak stopping me untuk ikut goyang. Seakan-akan kayak ada yang gue berasa ada yang embed ikut gue. Wah mother father dalam hati gue, ini domplengan ini. Kerasa bukan satanik loh ya, demonik. Gue coba analyze. Pengen menikmati tuh nggak bisa loh. Padahal udah mom Poker Face. Itu udah enak banget beatnya. Gue kaget pas ngelihat yang dari depan, yang dia agak begini, gini. Wah gila itu dia embed sih. Nggak tahu di menit keberapa itu yang dia agak begini ngadep kamera, gini baju Nanti hitam kan agak kemben begini kan. Itu dia embed seembet-embetnya itu dengan Demon Tier 2. Kok bisa gitu Bro Will? Karena dia menjiwai banget. Dia liriknya Poker Face mungkin nggak so much about perasaan Demon ya. Gue ngerasa oke.
mungkin masih asumsi liar gue, tapi pasti akhir-akhir begitu ceritanya si yang Queen putih diginiin terus jatuh kan, wah ini simbolisme banget dalam hati gue, kayak we the dark side, we hate you, light side, kesannya kayak gitu loh. Again gue berpikir alah mungkin masih simbolisme lah. Terus gue nonton yang intro dia, kayaknya lagu pertama Abrakadabra ya, tim kreatif. Nah ini kamera amatir, tapi ada yang dia domes tuh kayak tabung gitu, dia di atasnya kan, dia bla 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 bla, terus pas dia begini, ininya kan warnanya hitam kan, kok kayak tanduk demons. Gue pikir mungkin perasaan gue doang juga kali, tapi terlalu kenapa mesti hitam gitu loh, dan ininya nih kayak tanduk rusanya gitu. Coba lu lihat nih gambarnya, itu kayak tanduk demons banget, dan siluet dari dia, bayangannya dia itu kayak kalau dibalik kayak demon, kayak tanduk ya. Nih tuh. Iya, jadi emang deliberate banget, purposefully banget dibikin. Dan kenapa mesti hitam kan ininya, sarung tangannya. Jadi memang gua rasa ini ya Kawil ya, konsep dan tata atur konsernya pun sendiri juga emang nuansanya emang dibikin gitu oleh produsernya. Bukan berarti mempromosikan satanik loh, bukan gitu. Nah, begitu dia terusan yang bawah keluar blar gitu kan, kerangka yang kayak sarang burungnya itu, langsung gua tahu anjir ini mah Mrs. Churchill. Itu yang di bawah-bawah itu simbolisme demon-demon yang gak berdaya di kekuasaan kubu Tuhan, mereka tersegel dan terkerangkeng. Itu udah Churchill sebenarnya. Jadi menurut DA yang entertainment ini, konser Coachella itu dari 2 lagu itu, this is not mempromosikan demonic, tapi Churchill dari kubu kiri terhadap human. Terus gue cek kan yang video klip, kali ini video klip, bukan yang konser Coachella, yang Abrakadabra. Dan gue suka banget, gue suka banget tuh lagu Abrakadabra, Amor On. Gila, suka banget. Kalau gue juga suka sih yang kalau nggak salah liriknya Abrakadabra jadi apa prok gitu kan. Itu game apa? Itu Pak Tarno. Gue taunya do Mikado SK. Lu nggak tahu? Tahu, aku tahu. Itu gue tahu. Tahu nggak tim kreatif, tahu nggak? Tahu. Dulu suka main sama temen. Oke, lanjut. Balik lagi ke Abrakadabra. Ini yang video klip ya. Kan yang pertama terus ada yang gitu kan, yang putih-putih itu, dandanan dia yang diserem-seremin gitu. Oke, itu konsep. Tapi ketika gue ngelihat kalimatnya, pay the tolls to the angels who drowns their skull in the skies, bla 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 gitu kan. Again itu Churchill kubu kiri di Mentir 2, yang intinya, dan gue udah ngomong ini di membership tapi gue ulang lagi, itu tuh di Mentir 2-nya kayak bilang gini, bayar pajak, harga itu, awas malaikat di atas, kita mah iblis, kita gak berdaya di depan mereka, hati-hati ya, lu kiri kanan hati-hati, disamber mati kita ya. Terus ada lagi yang keep your mind on a distance when the field turns around gitu kan. Itu sama kayak seperti iblisnya bilang kayak, tadi kan malaikat, kamu manusia, jaga jarak ya sama kita ya. Kalau kita yang samperin kamu, kita yang salah. Tapi kalau kamu yang samperin kita, kamu yang salah loh. Jaga jarak ya. Kayak gitu. Kerasanya tuh gitu gue. Terus kayak keep your mind on the distance when the devil turns around. Kita eksis loh. Kita eksis. Jangan lihat kami eksis gitu. Kira-kira begitu. Itu doang yang berasa. Sisanya random, hold me in your heart, bla 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 gitu. Oke. Balik lagi ke Coachella. Terus ada yang Abrakadabra, Amor Om, Death or Love Tonight. Itu kayak kenapa mesti Death or Love Tonight gitu. Kenapa gak Love or Love Tonight atau Love and or Sex Tonight gitu kan. Ini Death or Love Tonight. Jadi emang gimana ya, bukan promosi satanik, tapi kayak ada kubu kiri yang memang pengen menyampaikan keberadaan, kami nih iblis, kami ada loh. Walaupun kami gak berdaya di hadapan para kubu kanan, tapi kami ada gitu. Oke. Gue nggak tahu dia ini yang nyiptain. Satu lagi. Oke. Gue menikmati lagu Abrakadabra tuh berkali-kali selama 3 hari berturut-turut. Ada yang dansa lo, goblok. Gue kan gini kan, Abrakadabra. Wah, gue di kamar sambil gini. Ada iblis ikut-ikutan gini. Gue tahu lo ikut-ikutan. Dia bodoh amat. Gue tahu dia bodoh amat. Feeling ya. Abrakadabra kayaknya bahasa iblis deh. Feeling. Soalnya kayak nggak tahu, ya itu sebenarnya dipakai di Magicians yang intinya terjadilah gitu kan. Tapi sesama demon itu tahu. Ya gitu, gue nggak boleh ngomong yang lain lagi lah. Kenapa emang? Ya ntar dipakai buat apa? Oh iya. Bahasa-bahasa iblis itu.
Nah, tapi pertanyaan gue nggak tahu nih siapa yang penciptanya di situ. Mungkin tim kreatif nanti bisa. Oke, jadi untuk lagu yang Abracadabra itu si Lady Gaga ini yang tulis sendiri lagunya, dia sebagai pencipta lagunya. Dan ada satu produsernya yaitu si Rob Fusari yang membantu untuk produce lagu tersebut gitu. Yep. Oke, ada yang bilang nih soal Abracadabra ya, kalau dari ChatGPT itu berasal dari kata bahasa Aram atau Ibrani yang awal katanya itu Abracadabra. Si kayak Harry Potter. Lihat tuh. Abracadabra. B jadi V lagi kan? Sepanjang 3 tahun, 4 tahun kita berkarya, gue ngerasa ada beberapa bahasa interdimensionals yang kata B itu dibacanya V. Jadi kata malaikat Gabriel tuh berkali-kali gue dengarnya Gavriel. Brahma itu Vrahma. Gak tahu kenapa. Berkali-kali gue nemu B itu V dibacanya. Oke, yang dimana artinya adalah aku akan menciptakan sesuatu dengan kata-kataku. Ini ada bahasa, boleh nggak? Boleh sih kata kubu kanan, tapi masalahnya walaupun orang ngomong ini artinya positif, tapi kan human nggak. Udahlah jangan deh, ini kayak bahasa Latin. Ya, jangan deh. Jangan. Oke, tapi kata Abracadabra itu tuh sering dipakai juga menjadi ini loh, apa namanya, sebagai jimat pada zaman dahulu. Pada abad kedua, tabib dan filsuf Romawi bernama Serenus Somasius, intinya dia memakai kata Abracadabra itu tadi buat segitiga. Jadi Abracadabra, A-nya nggak ada, sampai terakhir A doang. Jadi kayak segitiga terbalik. Tapi itu untuk menyembuhkan demam atau penyakit yang mematikan. Dipakainya gitu banyak lah. Kata-kata Abracadabra ini dipakai. Gak apa-apa deh, gue baca aja deh. Karena memang gue pengen tahu dari The Clients ada nggak yang pernah denger ini. Ini kata-kata gue nggak pernah denger sama sekali, dan gue bukan penggemar Latin, hieroglif atau apa. Ingat nggak pas di formasi lama kita ke entah piramid atau apa, gue nemu pedang Mesir, tulisannya tonton deh. Ya gue tahu. Apa sih El Sabak? Bukan El Sabak, El Hasad ya Amir atau apa, gue bilang gitu. Ya kan, yang kita duduknya masih di situ tuh. Ya, gue ingat. Gue nggak bisa bahasa Arab loh, gue nggak bisa bahasa Mesir. Ternyata ada artinya itu. Kaget gue, anjir gue nggak tahu. Nah ini sama bahasanya, ikti akta tavum or korok vetue. Gue nggak tahu itu apa. Tapi Grim Reaper waktu itu yang ngasih tahu ke gue 3 doang, ikti akta tavum gitu. Itu tuh seakan-akan kayak peace be with you, tapi bukan peace, best be with you. Best tuh terbaik. Jadi adalah terjadilah yang terbaik untuk dirimu gitu. Nggak umum. Kan kalau yang umum terutama yang gue sering dengar, peace be with you, ya kan? Kebaikan bersamamu gitu. Enggak, ini best be with you, yang terbaik yang terjadi padamu. Ikti akta tavum. Gitu. Dan kalau ada yang pernah dengar bahasa itu, please let me know. Gue bahkan nggak tahu itu bahasa apa. Gitu. Oh, itu lu nggak tahu itu bahasa? Nggak tahu, orang Grim Reaper yang nyampein waktu itu. Lu tahu dari mana itu? Oh, nyatet aja gue. Oh, gue kira lu lagi buka ChatGPT. Lagi tidur gue, Grim Reaper nyamperin ikti akta tavum. Terus lu tahu artinya dari mana? Nanya. Nanya. Kayak, apa sih artinya gitu? Itu artinya kayak best upon you gitu. Oke. Siap, itu so far ya. Ada lagi bro, mau tambahan? Belum. Oke, masuk ke Jesselyn. Gimana Jess, menurut kamu Jess? Ada tambahan lagi nggak soal konser yang di Coachella ini? Sudah komprehensif. Luar biasa sekali Jesselyn, saudara. Oke, kalau gitu kita masuk ke pembahasan selanjutnya. So, dari Coachella ini menurut kalian apakah ini pesanan atau emang ya udah will-nya dari Lady Gaga aja mau seperti ada itu? Will-nya karena nggak tuh will atau memang ya udah nih pesanan terus dia will aja gitu. Iya, itu both. Karena Lady Gaga sendiri menikmati kok. Bagi dia konsep seperti ini unik. Dan tapi nggak ada niat hati kayak yang dengerin gue join setan ya, kagak ada. Nggak ada kalau niat itu nggak ada. Nah, kalau soal konsep vessel tadi boleh dijelasin nggak? Lu belum jelasin itu. Lady Gaga adalah vessel kan lu bilang. Maksudnya gimana tuh? Ini jangan anggap salah paham ya The Clients ya. Mungkin banyak The Clients yang berpikir, kenapa sih Willy sama Jesselyn kok kayak bisa paham banget dan ngerti banget perasaan kubu kiri? Ya karena gue connected sama jutaan orang di dunia ini, pasti connected ke kubu kanan atau kubu kiri. Bedanya implikasinya apa? Ada yang jadi alat, ada yang jadi korban, ada yang diperalat, ada yang merusak diri, bundir, ada yang cuma sekedar, oh ternyata makhluk Tuhan tuh ada yang saling konflik juga, perasaan mereka gini, ada yang perasaan gini gitu loh. Jadi lu maksudnya lu connected with enemy gitu maksudnya? Iya.
Nah, Lady Gaga dia nggak ambil pusing sih demon tuh apa. Dia cuma percaya, iya maybe they exist, maybe I don't know gitu. Lady Gaga tuh gitu hatinya. But the concept looks cool, man. Oke, let's do it. Gitu. Oh, dia suka artistiknya. Betul. Iya. Oke. Tapi tanpa sadar ketika dia mungkin lagi bikin lirik yang abrakadabra, ya dia kan nggak tahu. Mungkin dia bukan indigo, dia mana tahu kalau dia jadi vessels untuk kubu kanan, kubu kiri. Oke, I see. Nah, sebenarnya ada fun fact sedikit ya bahwa Ini gue mau tambahin. Terus ditanya sama the clients, terus dosa nggak kalau misalnya lu jadi vessel, nulis lirik, konser keren didengar orang? Irrelevant, Bo. Irrelevant. Gue denger Lady Gaga ini, dia human dan artis yang bisa memproduce art level sampai segininya. Who gives a shit, man? Dia mau ngambil inspirasi dari mana? Kalau kita niat nontonnya menghargai art itu sendiri, ya terjadilah penghargaan art. Lu nggak akan kesambung ke kubu kiri. Oh, jadi balik lagi tergantung niatnya dong. Tergantung Betul. perspektif. Kalau misalnya ada penonton yang ya lu nonton Lady Gaga terus dipaksa-paksain ke demon, ya itu bego sendirilah. Gitu. Oke. Tapi kalau cuma menikmati artnya sih nggak masalah. Jadi frekuensinya emang Gue beda ya. menikmati artnya. Sangat menikmati. Itu. Oke. Walaupun ya menurut gue mungkin dipakai ya sama kubu kiri karena itu plus pesanan ya. Ya udah lalu sekalian promosiin kita lah. Gitu. Ya jatuhnya kesannya seperti ya, itu. karena both ya kan. Ini kan, berdua. tapi kalau dari dalam hatinya Lady Gaga sih aku ngerasa daripada pesenan, enggak sih, aku pengen memang enjoy aja gitu the show kayak gitu. Gue cerita dikit. Di saat lu udah pulang, gak tahu pas hari apa ngonten antah berantah, gue dan Jesslyn masih di studio. Kita kayak putar lagu Bohemian Rhapsody, Queen. Lu tahu pas lagu itu diputer, kiri Fallen, depan Demon, kanan Arka, kiri lagi Demon. Mereka di depan kita ikut menikmati tanpa ada rasa permusuhan. Mereka tahu mereka sama-sama kayak lu bukan our friend ya, you're not my friend. Tapi ketika lagu itu diputer, mereka nggak mikir itu. Mereka simply kayak udah human, udah let's just enjoy together. Itu bisa terjadi. Tapi emang lagu Bohemian Rhapsody itu campur aduk semua sih. Ada sataniknya, ada Beelzebubnya, ada Beelzebubnya, ada Bismillah, macam-macam. Saya nggak tahu lah. Itu bukan konteksnya, mungkin nanti lah kita buat lah. Apakah Freddie Mercury ini ada inspirasi ya? Nggak tahu lah. Karena itu kan lagu juga emang namanya juga orang-orang yang art kayak gitu. Intinya gue pengen sampaikan, kalaupun kita sebagai human bisa menikmati karya yang mungkin memang ada intervensi kubu kiri, tetapi ketika kita menikmati dan kita menghargai itu hasil karya human dan malah takjub kagum akan kebesaran Tuhan dan kehebatan manusia sebagai ciptaan Tuhan, lu naik level, man. Bukan cuma sekedar berkutat, cuma sekedar ya ini demon gitu. Itu yang pengen gue sampaikan ke human di luar sana. Jadi balik lagi tergantung ke perspektif ya. Yes. Dulu aku ingat banget ya Kabo. Jadi aku punya guru gitu yang sangat ibaratnya agamanya tuh meletak banget gitu. Terus kamu dengerin apa? Oh, kamu dengerin ini dosa gitu. Terus aku ngerasa, hah gitu, how come gitu. Tapi aku tetap diam-diam ngedengerin. And pada saat itu emang aku dengerinnya lagunya Lady Gaga. Terus ya udah, aku mikir kayak ya masalah Lady Gaga mau kubu kiri atau enggak, tapi aku menikmati artnya. Aku ibaratnya tuh aku menghargai, aku apresiasi art yang sudah dia tunjukkan ke dunia, dan ya aku menyukai dan itu menjadi inspirasi ibaratnya untuk aku dapat menjalani hidup juga gitu. Mengingat backgroundnya agak mirip ya, pernah sama-sama dibully. Oh iya, oke. Karena mungkin ya kalian tahu lah di Anomali mungkin udah pernah juga kan ya, bahwa Jesslyn juga memang dulu juga korban bulian juga gitu. Oke, tapi ya balik lagi sih ya, mungkin nggak semua orang tuh punya mindset kayak gitu, Bro Will. Makanya harus diterapkan. So that's why ya DA membahas ini, gitu kan. Ini kan kita memberi pesan. Mungkin banyak orang di luar sana yang nggak aware kayak kalian. Maksudnya aware yang tadi Bro Willy sampaikan. Ya udah, gue kan mencintai gue suka sama karyanya, bukan karena pesannya atau apanya, tapi gue yakin di luar sana ada berapa persen orang yang sableng juga. Ya Harry Potter contohnya. Ya masa zaman-zaman Harry Potter lagi hits, wah dibilang itu wizardry, witchcraft, sihir kayak negatif. Cuy, yang lu nikmatin artnya dong, yang lu nikmatin productionnya. Susah men bikin Harry Potter.
ya. Ya jadi ya depends on perspektif juga lah. Iya. Ya. Oke. Jaselin ada yang mau ditambahin? Ada sih Kak Bo, aku dapet insight. Jadi ketika manusia itu malah berkutat kayak di seputar, oh itu dosa gitu. Sebaliknya manusia tersebut harus bercermin gitu. Apakah dirinya dari umur 0 sampai sekarang dia berpijak di bumi ini, apakah dia tidak pernah melakukan dosa? Kalau misalnya dia bisa punya waktu untuk berkata kepada orang lain, oh itu adalah sebuah tindakan yang dosa. Padahal dia harus lihat ke dirinya sendiri. Apakah dia sudah suci? Apakah dia tidak pernah melakukan dosa sedikit pun? Di situ ada history, kisah nyata. Ini gue nggak ada maksud menjadi mengkristenisasi orang ya. Tapi gue ingat banget kalau di Alkitab, di Katolik itu, Kristen sorry. Ada Yesus ketika ada orang mau dihukum rajam. Lo tahu hukum rajam? Tahu. Dilempar batu. Yesus step aside. Terus dia bilang, barang siapa yang merasa tidak pernah berbuat dosa, silahkan lempar batu duluan. Siapa yang bisa mendinai, menyanggal pernyataan Yesus itu? Itu inline dengan yang Jaselin bilang tadi. Gitu. Oke. Menyangkal Kafil maksudnya. Tadi ngomongnya menyanggal. Iya menyangkal. Ya walaupun banyak juga ya, terutama ya mungkin ada beberapa oknum di Indonesia ya kan yang memakai kostumnya sangat ya melambangkan agama, tapi ya sifatnya di belakang tidak melambangkan agama. Ya banyak. Itu banyak. Contohnya yang lagi viral kemarin kan Walid ya, gitu kan. Ya sejenis kayak gitulah. Walid, tahu Walid nggak? Yang lagi rame kemarin. Ini filmnya Malaysia ya, dari drama lah, drama. Malaysia. Di Indonesia rame karena 90% banyak. Majority Muslim. Ya, dan banyak. Kalau di US gue yakin yang bertingkah Kristen semua. Iya juga sih. Aduh, ya tergantung lah ya kan. Iya. Depends on majority-nya apa juga. Oke. Kita masuk ke ranah masih ke tadi kan dari Coachella ya. Jaselin katanya udah komprehensif dari Bro Willy. Mungkin lebih ke arah sekarang lebih deepnya dari si siapa namanya, Lady Gaga sendiri. Tadi sempat di belakang layar juga ada fun fact juga, katanya nih Rihanna ini selalu membawa peralatan khusus pendeteksi roh gitu kan ya. Aneh juga nih, ya kan? Apakah benar dia ada ketakutannya seperti itu atau apa, gue nggak tahu nih. Karena dia keliling dunia, kabarnya dia merasa tidak nyaman manggung di beberapa gedung tua atau hotel yang dianggap angker, dan meminta stafnya untuk memeriksa energi di lokasi sebelumnya tampil. Oke. Aku sebenarnya belum dapat vision apakah Lady Gaga beneran membawa ibaratnya alat detektor itu atau tidak, tapi aku sempat dapat vision bahwa Lady Gaga itu pernah berinteraksi dengan orang pinter, alias indigo gitu teman-teman. Dan indigo itu bilang iya gitu, maksudnya energi kamu itu keruh. Dan Lady Gaga memang ibaratnya akhirnya dia cerita di situ, iya memang aku tuh kayak gini gitu. Dia ceritakan tentang masa lalunya atau dengan peristiwa yang sedang dia jalani. Dan akhirnya mulai dari situ, oke, berarti gue harus mencoba untuk membuat diri gue ini nggak jadi keruh lagi. Nah caranya gimana? Dia berupaya kok untuk melakukan misalnya proses healing gitu. Dia mau kok mencoba dari hal supranatural maupun spiritual gitu ya, untuk dia bisa ke diri yang lebih baik lagi kayak gitu. Untuk healing lah lebih tepatnya. Oke. Dari masa-masa lalunya. Tapi ya memang ya dia emang nggak suka yang berbau negatif. Jadi agak aneh aja ya, maksudnya kan kalau ya ini kan setelah kalian ngonten dan ngasih tahu kan. Tapi ketika kayak gini lah, bukannya lu satanik banget ya, maksudnya demonik banget konsernya, tapi lu bawa peralatan khusus pendeteksi roh, ngapain lu takut? Karena dia suka dengan konsepnya yang dark begitu. Bagi dia itu keren, teman-teman. Mungkin kali mengundang juga kali ya bonus ya. Iya, bagi dia itu keren, tapi dia nggak bermaksud untuk ibaratnya sini lu semua ikut gua jadi kubu kiri, enggak. Yang setan-setan itu istilahnya dia kan manggung di luar negeri juga kan ada gitu kan ya. Mungkin di penginapannya aneh. Iya emang konser gua dark nih, tapi gua nggak mau yang dark tuh ada di tempat tinggal gua gitu kan, tempat gua nginep gitu kali. Intinya dia penakut nggak, Jas? Kalau kamu lihat, dia percaya bahwa suatu energi itu ya dia nggak mau aja sih. Lebih tepatnya dia nggak mau. Aduh, gue nggak mau deh kayak gitu. Yang negatif. Gue nggak mau deh yang negatif. Ada, dia percaya, dia mengakui, tapi bukan yang kayak Asia lah, beda
Oh, Iya, oke. bukan yang sampai kayak Asia. Dia percaya bahwa superstitious itu beneran ada, kayak gitu. Superstitious tuh apa ya? Hal-hal yang berbau Gaib. Oke. Gaib, ya. Siap. Terus aku juga dapat vision lagi setelah manggung itu. Kayaknya Lady Gaga ini tuh tipe orang yang udah deh, gue mau langsung aja deh. Oke, gue misalnya berapa waktunya, misalnya 1 jam gitu. Misalnya gue harus kayak tanda tangan gitu khusus buat fans. Oke, gue mau kok, gue mau all out di situ. Tapi abis itu setelah waktunya selesai, please gitu, maksudnya gue nggak mau ngobrol atau party lagi sama artis-artis lain. Gue cuman pengen abis gue nyenengin Little Monster gue, udah gue balik deh gitu ke penginapan. Gue capek, gue butuh istirahat, Oh. gue butuh energi gue recharge kembali, kayak gitu. Itu tipe-tipe kayak kalian banget ya. Introvert. Ya, Lady Gaga kayak gitu. Kenapa, Little bro? Monster tuh istilah buat fansnya. Ya, Iya, buat oh. fans. Kayak The Clients gitu kan. Iya, apa kayak gitu lah gitu. konsepnya. Oke. Nah, kita sekarang mau masuk ke mungkin dagingnya nih, ya kan? Dagingnya yang bisa dibilang intinya juga. So, apa yang membuat kalian nih berpikir bahwa Lady Gaga ini berbeda dengan artis-artis Hollywood lain lah, musician lain, ya kan? Makanya kenapa konten ini ada? Karena ya ini khusus yang unik juga. Mungkin bisa di-compile lagi nih setelah deduksi kita yang panjang kali lebar tadi. Oke, kalau misalnya di sini aku lihat, coba ya kita sama-sama penyanyi kan ya. Kita coba bandingin sama Beyonce. Oke, dibandingin Lady Gaga dan Beyonce. Beyonce itu memang sangat willing teman-teman untuk ikut, ibaratnya tuh kayak ritual-ritualan gitu, dan kayak sangat apa ya, sangat menikmati dan emang mengejar fame, mengejar segala ya, mengejar duniawinya tuh udah pol-polan lah gitu. Itu Beyonce. Kalau Lady Gaga, per sekarang tuh aku malah ngerasa dia tuh pengen jadi damai, sekalian dia tuh pursue her karirnya gitu loh. Dreamnya lah. Yes. Oke, Bro Will? Atau Silakan. Jocelyn mau nambahin lagi? Ada tambahan nggak, Kak Will? Maksudnya dibandingin Beyonce dan Lady Gaga? Travis Scott maybe? Iya, atau Travis. Yang Oh tadi udah, Travis Scott udah tadi kan, udah sempet tuh. Jennie Blackpink. Oke. Kan di Coachella kan. Iya. Ya, yang buat tim Jennie ya udahlah ya. Gua tim Lady Gaga. Karena setelah nonton yang episode konsernya Lady Gaga terus bandingin sama Jennie Blackpink, first of all emang musiknya buat gua kerenan Lady Gaga. Tapi kan gua analyze tipikal orangnya. Secara soul, secara jiwa, itu dia tuh. Ketika gue bilang human soul tuh artinya energi manusia. Gue bilang soul itu bukan berarti pasti orang meninggal, bukan. Yang penting semuanya tuh kalau ditarik benang, oh ala dari human gitu loh. Jiwa manusia. Jiwa manusia. Yang Energi masih hidup. Jiwa manusia, gitu. Bisa hidup, bisa Nah, sudah meninggal. Jadi apa tadi? Soulnya kayaknya secara overall Lady Gaga is a better soul sih dibanding Jennie. Jennie masih tipe yang tadi kayak mental artis, bukan mental artis, attitude artis. Itu bukan kesalahan lo, itu bukan dosa lo. Ya udah itu pilihan. Tapi gue lebih menghargai artis dengan attitude orang biasa. Karena itu lebih bisa dekat kepada spirituality. Karena kalau artis dengan attitude artis ya agak jauh ya, agak sangat berseberangan dengan spirituality. Beda. Jadi kalau yang lu lihat spirituality-nya Lady Gaga ini lebih ke arah mana? Karena dari kontradiktifnya, lu sempat bilang atau di belakang layar ya, gue lupa, correct me if I'm wrong, bahwa Lady Gaga ini sebenarnya nggak terlalu dekat dengan Tuhan, masih mempertanyakan ketuhanan. Spirituality itu kan efek lagi, definisinya kan luas sekali kan. Tetapi pengembangan diri, efek, kalau nggak salah di shorts kemarin kita syuting deh, nggak tahu ntar udah muncul nggak. Bagaimana kita mengembangkan diri sendiri, efek terhadap diri kita, terhadap alam planet bumi dan terhadap orang lain, itu spirituality juga. Spirituality itu nggak harus muluk-muluk kayak Tuhan di mana ya? Gue bisa connect sama Tuhan nggak ya? Lo bisa dengerin higher self aja, itu gue yakin kubukanan udah lebih dari happy. Para HB udah lebih happy ketika kita latihan mengatasi ego, mendengar higher self. Itu tuh udah happy banget kubukanan. Lupakanlah yang muluk-muluk kayak mencari kebenaran Allah tuh seperti apa Tuhan. Tai lah, sebel gue. Nggak ketemu sampai 5.000 tahun juga gitu. Yang ada berantem. Jadi lu kayak secara nggak langsung membuat sebuah rumus. Daripada lu mencari yang di atas terlebih dahulu, lu ke samping ke kanan aja dulu dipenuhi, baru lu akan makin dekat dengan atas, gitu maksudnya. In a way ya. Rumusnya lah bahasanya. In a way ya. Bagaimana kita bisa belajar life kalau nggak bersama makhluk lain? Yes. Iya dong. Ya. Ya, lu bisa belajar sama tumbuhan, terbatas kan. Lu bisa belajar sama binatang, terbatas juga. Tapi ketika lu belajar dengan human, tidak terbatas, akan ada selalu hal baru.
Karena kan kita Di saat kita udah ngerasa wah human kayak tai jahat, akan selalu ada orang baik. Di saat kita ngerasa semua kita ada orang baik, ada yang jahat. It's never ending lessons. Yes. Karena kan kita hidup di dunia ini ya teman-teman, kan bersama dengan human lain. I mean Tuhan itu datang, yes. Tuhan, bisa nggak Tuhan itu berkorespondensi dengan kehidupan manusia? Ya sangat amat bisa. Tapi banyak-banyak ya, kalau dari yang pengalaman kami gitu, perantaranya melalui human lagi. Makanya Banyak. kan, tuh kemarin ada konten shortnya juga. Apa bro Will? Yang mana ya? Hablullah. Habluminallah, habluminanas. Nah betul. Dan kalau bisa balance ke atas dan ke samping kanan kiri itu balance. Jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke samping juga. Ya itu lebih baiknya. Bener gak bro Will? Tapi jujur kalau Tergantung ngelihat, sebenarnya. tergantung kondisi negara ya. Iya. Tapi kalau ngelihat kondisi Indonesia, gue lebih prefer mendingan ke manusia dulu loh. Sekarang Betul. ini ya, di tahun 2025. Gila men, lebih banyak orang yang berbuat gila atas nama Tuhan daripada orang yang biasa-biasa aja berbuat baik terhadap human. Betul. Ya. Ibaratnya gini Gue Kabo. paham itu sih karena gue warga Indonesia kan. Iya. Ibaratnya begini Kabo. Di Jepang itu banyak sekali ateis Yes. ya. Tapi mereka terhadap sesama human gitu, mereka maksudnya kayak mengerti akan spirituality. Mereka bisa saling menghargai. Ibaratnya tuh mereka juga bisa menemukan gimana keindahannya untuk menghargai sesama manusia. Itu spirituality. Jadi spirituality itu even seorang ateis pun bisa mendapatkan. Yes, tinggal mau dilengkapi atau tidak dilengkapi itu balik lagi ke individu masing-masing. Ya. Dan itu pembelajaran yang berbeda-beda di setiap Betul, manusia. pembelajaran yang beda-beda. Jadi mau teman-teman agama Katolik, Kristen, Islam, Buddhis sekalipun tetap bisa mendapatkan spirituality. Betul. Hey, buat kalian para manusia yang masih mempeributkan mana yang paling benar. Iya. Aduh, udahlah mendingan urus kepercayaan kalian masing-masing. Iya, urus diri masing-masing. Gitu. Oke, udah masuk ke conclusion, I think, atau ada yang perlu ditambahin buat Lady Gaga? Dia seperti apa? Apa cukup? Jocelyn, Willy? Cukup sih. Cukup dari sih. gue cukup. Mungkin Kabo ada pertanyaan? I think kalau untuk Lady Gaganya sendiri itu udah cukup ya. Tapi gue udah memahami nih. Oh ternyata memang sih gue lihat sekarang kayaknya kalau Lady Gaga udah nggak kayak yang poker face lagi ya. Maksudnya yang era-era terdahulu yang tampil ke Met Gala atau apa aja kayak wow banget. Maksudnya kayak satanik dimenik banget gitu kan ya. Sekarang lebih ke arah kalem, elegance ya. Kenapa lagi kemarin sempat syuting juga kan dia kan di film apa sih terakhir tuh Lady Gaga? Yes. Joker ya. Oh Joker ya, Iya. walaupun di situ dia jadi ini kan agak kurang cocok sih menurut saya. Dia jadi itu sih. Atau enggak dia waktu bersama Bruno Mars gitu kan dan lain-lain gitu kan. Ya udah oke lah, gue menikmati lagunya juga. Die with a Smile. Tapi menurut gua mungkin pembelajaran dari konten kali ini ya bukan ke Lady Gaga aja, malah kita lebih ngebahas tentang spiritualismnya gitu kan. Ya. Itu yang bisa kita ambil sih. Kan memang lu pengen bawa DA juga mulai ke arah ada message spiritualnya. Betul. Karena ya gue suka sih. Jadi gue konten sekalian gue belajar juga gitu kan. Karena ya kita manusia tuh harus saling ngingetin aja sih. Terserah kalau kalian cocok ya silakan, kalau nggak cocok ya udah anggap aja ini angin lalu. It's okay. Kita tidak memaksakan. Nah, mungkin kita langsung masuk ke conclusion aja ya. Kalau kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke segmen conclusion. Kira-kira apa nih conclusionnya dari Lady Gaga ini nih? Dari mungkin apa dari konten yang kita kontenin sekarang? Apa nih conclusionnya? Oke, aku boleh duluan ya Kak Will ya. Yes, go ahead. Jadi kalau melihat dari Lady Gaga gitu ya teman-teman, mungkin kita semua di sini berpikir bahwa ih serem banget dandanannya item-item gitu, bener-bener satanik. Tapi kita nggak pernah tahu hati seseorang. Maksudnya bisa aja dia itu bahkan lebih baik dari kita. Kita nggak pernah tahu. Jadi jangan menilai seseorang dari penampilannya gitu. Kayak aku sekarang misalnya kayak pakai lipstick hitam gitu, baju hitam gitu, tapi belum tentu aku itu satanik atau kubu kiri gitu teman-teman. Dan sebaliknya juga, Jess. Oh sebaliknya juga, betul Kabo. Kalau orang yang berpakaian putih-putih udah paling suci gitu, belum tentu dia suci. Contohnya nggak usah jauh-jauh teman-teman, itu kayak kasusnya ini aku bawa lagi ya, kayak kasusnya Soleh Darmawan. Ya, kasihan kan, maksudnya sampai dibohongi perkara, maksudnya gara-gara orang yang ngajak itu baik-baik loh kesannya loh, tertutup,
pakai hijab, maksudnya tuh kurang soleh apalagi gitu kesannya. Ya, image-nya, Iya, terlihatnya, image-nya. first impression-nya. Betul, first impression-nya. Tapi ternyata bisa sampai tega menjual, ibaratnya Ya, menjual si soleh lah. menjual soleh sampai seperti Menipu itu. dan Menipu menjual lah. Iya, soleh. betul. Menjual dan gitu. menipu. Oke, nah kalau kayak gitu mungkin kalau gue agak buletin lagi soal yang diberitahu Jesselyn, don't judge book from the cover. By its cover. Ya sama aja lah. Karena gini, Gimana? menurut gue mungkin oke lah, first impression itu penting, ya kan. Tapi kalau untuk mau lebih dekat ataupun mau judging ke orang tersebut, coba kenal lebih dekat, gitu sih. Ya intinya kita sebagai manusia harus lebih aware aja, jangan asal ngejudge, asal jangan gampang terlalu percaya juga. Ya lebih eling lah, lebih sadar, lebih aware. Oke, tadi gue di belakang layar sempat cut kan tadi. Gue sempat ngobrol sama Bro Will. Bro Will bilang, tapi ini bagus banget. Cover itu bisa berubah. Tapi si bukunya sendiri, atau booknya, atau isi dari buku tersebut nggak bisa berubah. Jadi pelajari dulu bukunya, jangan cuma lihat dari covernya. Gitu. Tapi walaupun susah ya, untuk membuka cover itu kan ya tergantung. Banyak orang-orang yang memang penampilannya ataupun agamawis ataupun kebalikannya sangat entertain, susah loh untuk mendekati mereka, untuk membuka bukunya atau mempelajari ataupun tahu karakternya dia. Itu sulit juga. Jadi ya intinya lebih aware gitu. Oke, dari Bro Will, conclusion apa nih Bro Will? Gue ngambil quote anomali yang lama banget. Ini kan masih seputar supernatural, tapi gue suka banget dan ini dalam banget. Jadi walaupun gak berhubungan dengan satanik ataupun demonik ataupun Lady Gaga, tapi ini berhubungan dengan supernatural dan rasionalitas. Quote-nya adalah iman hanyalah salah satu aspek dalam memahami dunia supernatural. Namun iman tanpa disertai rasionalitas adalah aspek absolut menuju kebodohan. Kita tidak akan bisa memahami dunia supernatural 100% dengan rasionalitas. Namun kita 100% tidak akan memahami dunia supernatural dengan kebodohan. Silakan kalian resapi sendiri ya dan pelajari sendiri, karena saya pun juga nggak mudeng. Harus pelan-pelan bacanya terus diresapi, betul nggak sih? Nah, ulang-ulang aja terus. Pelan-pelan didengerin. Oke, so kalau kayak gitu conclusion dari gue mungkin khusus untuk Lady Gaganya aja lah ya. Karena kalian udah ngebahas conclusion lebih ke spiritual, gue ke Lady Gaganya. Untuk Lady Gaganya ya dia memang package-nya seperti kelihatannya satanik nih, tapi ya mungkin dalamnya enggak ya, gitu kan. Itu ngebuat gue untuk lebih aware lagi terhadap diri sendiri, gitu kan. Ya kita sebagai manusia jangan asal-asal judging dulu, gitu kan. Walaupun sebenarnya ya kita ngeliat dari sudut pandang yang berbeda loh, sudut pandang supernatural kan. Kita nggak ada langkah pastinya juga. Karena kalau mau langkah faktanya, ya kan, banyak artis yang bisa lagi di wawancara fake juga banyak. Banyak banget. Tapi yang lagi kerasa sih kamu. Betul. Tapi kan di Indonesia gimana ya? Gak usah kita ngomongin agama, kita ngomongin pemerintahan. Banyak yang ngomongnya demi rakyat, ternyata tidak untuk rakyat, untuk kantong atau organisasi Banyak mereka, banget gitu kan, si oknum-oknum ini. Jadi bukan oknum kok, resmi kok itu. Iya sih. Gak rela gue dibilang oknum lagi. Makin resmi itu. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia ya udahlah, mau gimana lagi, kita berdoa fokus aja ke diri masing-masing, semoga teman-teman. dan berdoa semoga kita di Indonesia diberikan pemimpin yang baik aja lah. Amin. Dan untuk konten Lady Gaga ini sorry banget kalau terlalu spiritual gitu kan, karena sebenarnya ini loh yang pengen kita sampaikan. Kenapa pengen kita jadiin reguler, betul nggak Bro Will? Ya kan? So ini pesan yang sebenarnya menurut gue ini unik nih. Pesannya ada nih untuk mungkin kita jadiin reguler aja lah gitu kan. Karena kemarin pas di live membership terlalu sedikit, karena kita banyak bahas konsepnya, temanya banyak gitu kan. Ini dalam dan ya sekali-sekali DA agak-agak spiritual, agak-agak anomali. Agak-agak trianomali, boleh lah sedikit lah. Kan udah trianomali 1, 2, 3. Oh iya benar. Nggak gitu. Dan itu aja The Clients. Mungkin kalian intinya kita menyampaikan, kalian boleh yang namanya menyukai sesuatu itu, entah art, entah seni, entah apa, tapi kalau bisa jangan terlalu idling, ya kan? Karena terlalu, misalkan kan sebenarnya udah sering kita bahas kayak, wah dia suami aku, kayak Kamu lebih ke arah apa? Mau tanya dong, bedanya fans sama idling itu gimana sih Kabu? Oke, menurut penangkapan aku ya, fans itu ya gue suka, gue ngefans nih sama dia, gue suka musiknya, gue suka apanya gitu kan. Tapi ketika udah idol kan dari kata-kata Tuhan, menuhankan gitu kan bahasanya idling ini. Jadi
gua tuh nggak bisa apa-apa tanpa dia, istilahnya gitu. Intinya hidup gue serba dia, ataupun kayak gue die hard fansnya tuh ke dia, gitu. Paham gak sih? Nah itu lebih ke arah konsep idling. Kayaknya masih ada satu kata lagi deh di atas idling supaya nggak apa. Ini harus dituntasin sih. Boleh. Menurut gua ada levelnya. Yang pertama fans, yang kedua idling, yang ketiga kultus. Wah, Beda wah, soalnya. kultus mah lebih gila lagi. Enggak, Iya. takutnya soalnya idolatry, mengidolakan itu nggak bisa sampai energi kultus. Bisa, tapi belum sampai Kan kultus. kalau kultus apapun lu salah bagi si kultus tersebut. Exactly. Nah, gue ngefans dan gue mengidolakan misalnya Brad Pitt gitu. Tapi bukan berarti gue mentuhankan Brad Pitt. Tapi ada orang-orang di sejarah yang sampai dituhankan duduk di singgasana. Itu lebih dari idolatry menurut gue. Itu udah kultus. Ya itu udah Beda-beda. Jadi itu, 3 level. Itu konsepnya lebih berbahaya sih. Itu lebih Konteksnya berbahaya. lebih berbahaya. Tapi kan kalau dalam entertain, Ibaratnya fans tuh ya lampu hijau, idolatry lampu kuning, kultus lampu merah. Dah gampangnya gitu. malah ada juga kok di bawah levelnya fans penikmat aja. Oh iya. Nah, ada juga kayak gitu. Gue menikmati lagu-lagu A gitu kan, tapi gue nggak ngefans banget. Tapi gue ya oke lah gitu loh. Ada yang kayak gitu. Nah, buat kalian the clients, jangan mengidling kita ya. Cukup mungkin suka fans apa, kita pun juga nggak mau kita jadi idling. Setuju nggak lu, Bro Will? Apalagi boro-boro mengkultuskan. Jangan. Kalau itu mengkultuskan apalagi jangan. Jangan. Please. That's why Pokoknya- kita nggak pernah bikin Sekte. sekte, Ya. nggak pernah. Ya, janganlah. Jangan. Hati-hati. So, kalau kayak gitu, Cukup yang thank lain you aja. banget Bro Will dan Jess. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you Bro Will, thank you Jess, dan thank you di kalian sudah yang udah nonton full. Semoga kalian dapat pesannya, dan jangan lupa pastinya kalian nonton konten kita terus dan follow Instagram kita yang sekarang udah banyak loh, kita nge-short ya kan, Bro Will, Jesslyn. Guanya nggak pernah, tapi gue selalu di belakang mereka. Ya Jess, betul Jess, ya Jess. Bukan, kayaknya agak kurang, kata-katanya kurang. Tapi semoga kalian bisa menikmati perkembangan kita lah ya kan, karena kita coba berkembang lagi konten gak cuma di yang studio atau reguler ataupun IEC gitu kan. Kita selalu memberikan konten-konten ya semaksimal kita lah, sebisa kita. So, terima kasih, sampai jumpa. Salam detektif Astral, mau kalau misterius dengan cara khusus. See you. Pong sheng, wing heng, pong sheng, Yuk, makan. wing heng. Terima kasih.